Om Swastiastu, salam damai sahabat Hindu. Kali ini kami akan membahas mengenai Hari Suci Siwaratri. Hari Siwaratri juga disebut dengan Siwaratri Vrata atau Siwa Caturdasi berdasarkan kitab Purana. Sedangkan kitab Tantra atau Tantrik, Siwaratri disebut juga Kalalatri, Maharatri, dan Moharatri. Hari ini adalah pemujaan kehadapan perwujudan Tuhan sebagai Siwa. Terlepas dari keyakinan atau tidak yakinnya tentang hari suci ini, pada hari Siwaratri diyakini berkah dari Mahadewa sangat mudah untuk didapatkan, bahkan dinyatakan bahwa Siwa sangat mudah untuk melupakan semua kesalahan manusia dan memaafkan kesalahan manusia dengan memuja beliau, sehingga beliau dipuja dengan nama Bolenath yang mudah melupakan. Inilah rangkuman kami mengenai hari suci Siwaratri. Yang pertama, apakah itu hari Siwaratri? Dilihat dari kata Sanskrit atau Sanskerta, Siwaratri terbagi menjadi dua kata, yakni Siwa yang berarti menguntungkan, lembut dan ramah, dan berkat atau berkah. Ratri berarti malam atau saat malam. Jadi Siwaratri dapat diartikan malam yang menguntungkan, malam yang penuh keramahan, malam yang penuh berkah. Selain pengertian tadi, malam ini juga diartikan sebagai malam pemujaan kepada Dewa Siwa, malam penebusan dosa, malam peleburan dosa, malam perenungan diri, dan malam penyucian jiwa. Terlepas dari keyakinan dan kepercayaan masing-masing mengenai pengertian malam ini, tetaplah perayaan pada hari Siwaratri sebagai hari pemujaan kepada Tuhan dengan perwujudan sebagai Siwa atau Mahadewa. Yang kedua, perbedaan pelaksanaan. Penganut Hindu di dunia semuanya merayakan hari yang sakral ini dengan berbagai cara sesuai dengan tradisi perayaan masing-masing. Penganut Hindu di dunia sebagian besar menggunakan kalender Hindi atau India sebagai patokan perayaan Siwaratri. Namun di negara bagian Indonesia, khususnya Provinsi Bali yang memiliki kalender perayaan keagamaan tersendiri, melakukan perayaan Siwaratri dengan berbeda waktu. Di negara India merayakan hari Siwaratri pada waktu paruh petang ke-14 Caturdasi Krishna Paksa di bulan Palguna, bulan ke-8. Sedangkan Indonesia khususnya Provinsi Bali merayakan pada waktu paruh petang ke-14 Caturdasi Krishna Paksa bulan Magha, bulan ke-7. Perbedaan ini sudah terdapat pada kitab Purana, yakni kitab Garuda Purana, Agni Purana, dan Padma Purana, yang menjelaskan perbedaan pelaksanaan yang mana terjadi pada waktu Caturdasi Krishna Paksa atau paruh petang ke-14 pada bulan Palguna dan Magha. Sedangkan kekawin Siwaratri Kalpa, di mana teks ini berada di Indonesia, menjelaskan hanya pada waktu paruh petang ke-14 bulan Magha, yakni Caturdasi Ireng Magha Masa. Alasan penyebab lainnya dikarenakan faktor geografis dari masing-masing negara. Di India perbedaan waktu pelaksanaan juga berbeda antara bagian utara dan selatan. Negara India membujur dari arah utara Himalaya ke selatan sampai Kanyakumari, Tanjung Komorin yang sangat luas. Maka kedudukan bulan pada saat itu antara di daerah utara dan selatan pun berbeda, sehingga pelaksanaan Siwaratri berbeda. Walaupun kini umat Hindu di India telah sepakat melaksanakan pada bulan Palguna. Sedangkan di Indonesia dengan letak geografis tepat di garis khatulistiwa juga mengalami perbedaan peredaran atau pergerakan bulan, sehingga menggunakan bulan Magha sebagai patokan bulan yang paling gelap. Yang ketiga, perbedaan jumlah dilakukannya perayaan. Hari Siwaratri sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia ke depannya. Malam Siwa yang penuh perenungan yang akan membangkitkan energi ilahi di dalam diri setiap manusia yang merayakannya dengan penuh keyakinan. Seorang guru suci pernah bersabda bahwasannya malam perenungan di Mahasiwaratri adalah sebagai malam pengingat bagi umat manusia agar selalu mengintrospeksi diri untuk menjalani kehidupan di dunia
Setiap malam adalah Siwaratri. Jika seseorang tidak setiap malam untuk mengintrospeksi diri, maka kita telah melewatkan malam Siwa itu. Terlepas dari itu, mengenai jumlah perayaan Siwaratri dalam setahun, dalam kalender festival India terjadi Siwaratri sebanyak 12 kali dalam satu tahun. Siwaratri terbagi menjadi dua bagian, yakni Masik atau Masika Siwaratri dan puncak Siwaratri disebut dengan Mahasiwaratri. Masika Siwaratri setiap bulan dirayakan pada paruh petang ke-14 dan Mahasiwaratri pada puncak bulan tergelap dalam satu tahun. Sedangkan di Indonesia hanya mengenal atau melaksanakan satu kali Siwaratri dan bisa disebut Mahasiwaratri. Yang keempat, kitab suci yang menjelaskan hari Siwaratri. Mengenai festival Siwaratri, kitab suci yang menjelaskan terdapat pada kitab Agni Purana, salah satunya Adhyaya 193 yang merupakan wejangan dari Dewa Agni mengenai keagungan Siwaratri, cara pelaksanaannya, dan doa yang mesti dilakukan. Kitab Siwa Purana bagian Widyaswara Samhita yang menjelaskan Tuhan menganugerahkan merata Siwaratri, bagian Rudra Samhita yang menjelaskan tokoh Gunanidhi putra Diksita Yajnadatta sebagai pencuri mencapai alam Siwaloka ketika kematiannya. Bagian Koti Rudra Samhita menjelaskan tokoh Sudarsana yang terkena kutukan oleh Siwa ketika ia setelah berhubungan badan dengan istrinya melakukan puja saat Siwaratri tanpa mandi sebelumnya. Namun dengan berdoa kepada Dewi Parwati, ia mendapatkan Siwa Gayatri dengan 16 suku kata. Kisah lainnya adalah Koti Rudra Samhita menceritakan Guru Druha sebagai pemburu yang mendapat berkah Siwa diberi nama Guha dan menjadi abdi Sri Rama yang mana dengan itu ia mencapai kebebasan. Kitab Garuda Purana di dalam acara Khanda dari Purwakanda Adhyaya 124 menjelaskan ketika Siwaratri orang mestinya tidak tidur dan melakukan puja ke hadapan Dewa Siwa dan diikuti dengan pemujaan kepada Dewa Kama. Dengan itu orang dapat menyeberangi neraka. Pada bagian ini juga terdapat cerita Sundara Senaka atau sering disebut dengan Sundara Sena, Raja Nisada saat memburu binatang di hutan dengan anjingnya secara tidak sengaja melakukan pemujaan terhadap Siwalingam yang akhirnya menjadikan dirinya sebagai pengiring Dewa Siwa. Kitab Skanda Purana bagian Kedara Kanda pada bab Maheswara Kanda yang menjelaskan percakapan para resi dan Maharesi Lomasa. Beliau mengisahkan terjadinya Siwaratri dan menceritakan kisah tokoh Canda sebagai pemburu dan istrinya yang jahat yang tanpa sengaja melakukan Siwaratri Vrata dan mencapai kedamaian Siwa yang dijemput oleh Wirabadra. Selain itu, ada kisah tentang raja-raja pemabuk dan jahat seperti Wicitrawirya, Mandata, Dundumari, Harishcandradhaya yang semuanya juga melakukan merata Siwaratri. Mereka memperoleh keselamatan. Kitab Padma Purana bagian Uttarakanda diceritakan Maharsi Wasista sedang menjelaskan tentang keutamaan merata Siwaratri kepada Maharaja Dilipa dengan menceritakan tentang seorang yang hina atau candala bernama Nisada yang mencapai keselamatan. Sedangkan di Indonesia, syair dalam bentuk kekawin atau teks lagu kerohanian yang disebut dengan kekawin Siwaratri Kalpa menjelaskan keagungan dan keutamaan Siwaratri ini. Akan tetapi, menurut para pakar dan peneliti, jejak sejarah menyatakan kekawin Siwaratri Kalpa lebih mirip dengan kitab Padma Purana yang mana kekawin Siwaratri Kalpa mengisahkan tokoh Ludaka. Yang kelima, jenis sadhana atau tindakan spiritual. Dari berbagai jenis kitab suci Hindu, di dalam perayaan Siwaratri dapat kita temukan jenis vrata. Dari keseluruhan dapat disimpulkan, vratanya adalah jagra atau terjaga, tidak tidur, berjaga dan bangkit. Upawasa
adalah berpuasa atau lebih mendetailnya mengendalikan pola makan dan minum. Mona Brata atau Mauna Vrata adalah tidak berbicara atau diam, atau lebih mendetailnya mengendalikan setiap ucapan. Melalui upacara perayaan dapat kita temukan di dalam teks Hindu. Pada saat perayaan Siwaratri bagi orang yang berkeluarga, Siwaratri sebagai hari pemberkahan bagi keluarga, sedangkan bagi seorang petapa, Siwaratri sebagai hari penyatuan diri. Di dalam Purana disarankan pada hari ini melakukan pemujaan dengan mengaturkan persembahan kehadapan Siwa melalui Siwa Lingam. Dengan menggunakan berbagai jenis persembahan tentunya dapat disesuaikan dengan tradisi yang dianut oleh golongan masyarakat. Sedangkan menurut kekawin Siwaratri Kalpa, di pagi hari diawali dengan pembersihan diri, kemudian menghadap orang suci untuk melakukan brata, kemudian memuja Sang Hyang Siwa, dilanjutkan dengan puasa atau monobrata dengan mengenakan pakaian putih. Di siang harinya sampai malam hari melakukan jagra, diawali dengan pemujaan kehadapan Dewa Gana atau Ganapati dan Dewa Kumara atau Skanda atau Kartikeya. Kemudian barulah memuja Siwalingga. Di dalam pengiring posisi pelaksanaan Siwaratri Kalpa menjelaskan gong atau alat musik tradisional boleh dibunyikan untuk menjaga orang-orang agar tidak mengantuk. Hal ini juga terjadi di negara yang merayakan Siwaratri. Mereka akan bernyanyi lagu kerohanian yang diiringi dengan musik sampai pelaksanaan Siwaratri selesai. Yang keenam, identik dengan pemujaan Siwalingam. Hari Siwaratri sangat identik dan dekat dengan adanya ritual pemujaan kehadapan Siwalingam atau lingam atau juga disebut dengan Lingga Yoni. Penjelasan lengkap dari Lingga Yoni atau Siwalingam dapat dilihat di video kami sebelumnya. Silahkan cek link di deskripsi video ini. Lambang Siwalingam merupakan perwujudan niskala dari Parameswara atau Tuhan itu sendiri. Di dalam Purana, Siwalingam pertama kali muncul dalam wujud Lingga Acala, yakni lingga berbentuk cahaya seperti api. Sedangkan merujuk ke kitab Atharva Veda, lambang lingam dijelaskan sebagai skamba, yakni tiang penyangga yang tanpa ujung atas dan bawah, yang menopang dan memunculkan seisi alam semesta. Di berbagai belahan dunia, penghormatan kepada Dewa Siwa selalu menggunakan Siwalingam. Semua kitab yang menjelaskan Siwaratri menyertakan pemujaan kepada Siwalingam, yang mana memberikan berkah dari Tuhan dalam wujud Siwa Mahadewa. Di negara bagian seperti benua Eropa dan Asia, orang yang beragama Hindu mengikuti praktik penghormatan kepada Siwalingam dengan pergi ke kuil atau menempatkan Siwalingam di rumah masing-masing. Di kalangan negara Indonesia, yang khususnya di Provinsi Bali, yang memiliki tradisi Hindu tersendiri, pada masa kini juga melakukan hal yang sama, walaupun masih ada kalangan yang tidak menggunakan Siwalingam dalam praktik Siwaratri. Terlepas dari praktik boleh dan tidaknya saat Siwaratri menggunakan atau tanpa menggunakan Siwalingam, hal ini tidaklah menjadi masalah, karena di dalam kitab Hindu, lingam atau Siwalingam memiliki dua pembagian, yakni lingam sakala dan niskala. Lingam sakala atau lingam yang terbuat dari benda material di dunia seperti batu, emas, perak, perunggu dan sebagainya, dan lingam niskala atau lingam yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Akan tetapi dari kedua jenis lingam, tetap saja lingam sakala lebih mudah untuk dipuja karena akan sangat membantu kemudahan dalam prosesi praktik sadhana. Yang ketujuh, mantra yang populer. Mantra populer yang digunakan yang paling sederhana mengenai pemujaan kepada Dewa Siwa adalah Pancaksara Mantra atau Sadaksara Mantra. Pancaksara Mantra merupakan mantra 5 suku kata, yakni Na, Ma, Si, Wa, dan Ya. Sedangkan Sadaksara adalah 6 suku kata, yakni Om, Na, Ma, Si, Wa, dan Ya. Kenapa mantra ini sangat populer? Karena mantra ini adalah japa mantra Namasmarana perwujudan Siwa itu sendiri.
Mantra ini diucapkan oleh semua kalangan, baik itu para lelaki, anak muda, wanita, anak-anak, golongan pencuri, wanita penghibur, bahkan wanita yang sedang mengalami fase menstruasi boleh mengucapkannya. Mantra Pancaksara muncul di dalam kitab Weda, Purana, bahkan kitab Tantra dengan berbagai versi suku kata. Mantra ini juga bisa diterima melalui diksa guru rohani ataupun tidak. Di dalam Krishna Yajurveda, bagian Taittiriya Samhita, mantra Pancaksara muncul sebagai bait Sri Rudra Suktam. Bait Pancaksara mantra muncul di bagian ke-8 dari nama Kam, sebagai wujud kelembutan dan penyayang dari Sri Rudra. Di dalam Sri Rudra mantra, perwujudan Rudra yang pemarah dipuja agar kembali berbentuk yang menenangkan, yakni Siwa. Selain dari Krishna Yajurveda, bagian Sukla Yajurveda, dalam Rudra Stadhyai juga terdapat Pancaksara mantra. Dilihat dari Siwa Purana juga menjelaskan mantra secara rinci mengenai kehebatan dan keagungan Pancaksara dan Sadaksara mantra ini. Salah satu bagian dari kitab Siwa Purana yang menjelaskan yakni Widyaswara Samhita dan Vayavya Samhita. Sedangkan dalam kitab-kitab Tantra Pancaksara sering diimbuhi dengan berbagai bijaksara mistik yang sulit dimengerti, namun bagi pemakainya akan mendapat kekuatan atau berkah tertentu. Dilihat dari puja yang digunakan di Indonesia, khususnya Bali, mengenai sabda Dewata atau Batara yang digunakan saat memohon tirta suci oleh pandita. Pancaksara adalah pembersih, penghancur kejahatan di dalam batin. Dia adalah Brahman tertinggi yang mana dengan mengucapkannya memberikan kebijaksanaan, memberkahi dunia Siwaloka. Di dalam Siddha Siwaisme dan Siwa Siddhanta, Pancaksara dikenal sebagai Pancabodha Tattwa dari Dewa Siwa atau kesatuan universal dari 5 elemen. Elemen bumi dalam suara Na, air dalam suara Ma, api dalam suara Si, udara dalam suara Wa, langit dalam suara Ya. Di dalam kitab Tiruman Tiram yang merupakan salah satu kitab dari Siwa Siddhanta menyebutkan Na adalah kaki, Ma adalah pusar, Si adalah bahu, Wa adalah mulut, dan Ya adalah pusat tengkorak kepala. Demikian penjelasan di video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Apabila kami di dalam video ini memiliki kesalahan, kami mohon maaf kepada sahabat semuanya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Shanti 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 Om.